Baru-baru ini viral di Twitter, hashtag TikTok tipu Indonesia. Ayo kita bahas lebih lanjut. Ada apa sih dengan TikTok? Trending tagar TikTok tipu Indonesia, pemerintah didorong tegakkan aturan. Sempat viral di media sosial belakangan. Pemerintah diminta turun tangan menyelesaikan aturan terkait shadow ban TikTok yang dianggap tidak transparan. Masalah di TikTok ini menunjukkan bahwa adanya pengaturan dan pengawasan dari pemerintah terkait jual beli menggunakan platform media sosial atau social commerce, kata Direktur Center of Economic and Law Studies Selios Bima Yudhistira dalam peran singkat Sabtu 17 Juni 2023. Memang istilah shadow ban bukan hal baru untuk kita semua ya, apalagi buat kita yang adalah konten kreator atau mungkin influencer, affiliate atau mungkin seller yang berjualan di TikTok Shop. Shadow ban bukanlah hal yang baru untuk kita semua, kecuali kalian belum pernah merasakannya ya. Gua rasa hampir semua akun itu udah pernah merasakan yang namanya shadow ban. Shadow ban itu nyata, dimana ketika kita mengupload video yang biasanya bisa mendapatkan views yang lumayan, let's say mungkin 5.000, 10.000, atau 20.000, atau mungkin ratusan ribu. Tiba-tiba akun kalian terkena shadow ban, dimana akhirnya akun kalian video-videonya itu untuk mencapai views 1.000 aja sulit sekali. Bahkan cuma ratusan, bisa juga cuma puluhan, yang tadinya dapatnya puluhan ribu views. Memang terdengarnya kayak, mana mungkin seperti itu sih, sedangkan lu punya platform, followers udah besar, masa lu nggak punya views yang sebesar itu? Yes, itu terjadi pada akun gue pribadi, dimana followers gue lumayan banyak, yang biasanya video-video gue bisa mendapatkan views puluhan ribu sampai ratusan ribu, bahkan pernah jutaan, tapi bisa dibilang sekarang sulit banget untuk mendapatkan ribuan views. Kayak 3.000, 5.000 views itu sulit sekali. Kecuali gue mau bahasnya yang aneh-aneh ya. Masalahnya gue kan bahasnya soal edukasi, jadi bukan hal-hal yang berbau yang nyari-nyari sensasi. Tapi sulit sekali untuk mendapatkan views. Itu karena apa? Ya karena shadow ban itu. Atau mungkin karena TikToknya memang tidak nge-push lagi konten-konten yang modelannya seperti ini. Sampai sekarang gue belum menemukan kenapa TikTok ngelakuin hal tersebut. Kenapa shadow ban bisa ada? Kenapa ketika kita sudah mencoba untuk fokus membahas konten yang sama, tapi tetap tidak naik untuk secara kontennya. Kecuali gue mau bahasnya yang aneh-aneh, itu gue yakin banget pasti naik. Masalahnya kan nggak mau. Sedangkan dulu-dulu pembahasannya atau video-video yang dulu-dulu kurang lebih mirip atau mungkin gue upload ulang, bener-bener sulit untuk mendapatkan views. Zaman dulu, itu gampang banget dapetin views. Gue tahu user aktif TikTok itu udah banyak banget. Dan setiap orang itu punya ketertarikannya masing-masing. Namun masa iya dari followers yang cukup banyak itu, let's say sekarang followers gue itu kalau nggak salah ada hampir 200.000 kalau nggak salah di TikTok. Tapi untuk mendapatkan views ribuan atau puluhan ribu aja sekarang sulit banget. Kita jangan ngomongin kreator-kreator yang besar deh, kreator-kreator yang bener-bener kayak ada yang menang award atau mungkin yang official kreator di TikTok. Mereka udah pasti mendapatkan views yang besar. Di lain daripada mereka mendapatkan exposure lebih terus. Sedangkan kreator di TikTok itu ada banyak sekali dan bercampur terhadap affiliate dan seller-seller di TikTok Shop. Sehingga sekarang benar-benar bercampur aduk, jadinya agak bingung nih, yang mana yang benar-benar kreator atau influencer. Makanya gue agak bingung kalau di TikTok ini orang gampang dapat views, tapi orang untuk mengingat dia itu sulit sekali karena terlalu banyak kreator yang ada di TikTok. Namun kalian nggak usah percaya gue 100% karena ini menurut gue pribadi, opini gue pribadi. Ya walaupun memang apa yang gue lakukan, apa yang gue lihat, apa yang gue analisis memang terjadinya seperti itu. Namun kalian nggak usah percaya 100%, tapi mungkin kalau misalnya kalian adalah, yang tadi gue bilang, kalian adalah influencer, content creator, affiliate, atau mungkin seller di TikTok Shop yang pernah mendapatkan views yang besar, dan yang biasa selalu mendapatkan views yang lumayan-lumayan tiba-tiba drop, kalian boleh pertanyakan mengenai apa yang gue sebutkan nanti, teman-teman. Masalah di TikTok ini menunjukkan belum adanya pengaturan dan pengawasan dari pemerintah terkait jual beli menggunakan platform media sosial atau social commerce. Bima menggarisbawahi soal shadow ban dan pencairan uang hasil penjualan yang lama, bahkan mendiskriminasi merchant dari Indonesia. Kementerian Kominfo dan Kemendak harus turun, jangan dibiarkan social commerce liar karena kerugian dari sisi penjual cukup tinggi apabila platform bertindak sepihak, ujar dia. Soal pencairan dana yang lama nanti akan gue bahas ya, karena sekarang gue pengen ngebahas soal yang FYP-an lah untuk mendapatkan views yang benar-benar sulit sekali di zaman-zaman sekarang nih, di bulan-bulan sekarang atau di beberapa bulan belakangan nih, kayaknya berat banget untuk dapetin views. Bisa dibilang gue udah cukup lama untuk terjun di dalam dunia konten di TikTok, bahkan dari zamannya Musical.ly. Walaupun di zamannya Musical.ly, konten gue bukan konten yang sekarang. Namun gue udah cukup lama dalam dunia konten yang short video seperti ini.
Dan baru pertama kali gue menemukan hal yang aneh seperti ini, di mana TikTok kayak mempermainkan kita. Mereka malah bikin FYP yang, ya kalian tahu sendiri lah. FYP tidak selalu FYP. Video yang kalian lihat di FYP di TikTok itu bukan selalu yang bener-bener FYP. Maksudnya gimana? Dimana yang FYP tersebut videonya itu memang sengaja dibuat sama orang TikTok itu dinaikkan. Jadi bukan bener-bener organik didapatkan dari si video tersebut. Jadi FYP tapi bukan FYP. Gimana tuh? Istilah konten dinaikkan itu bukan hal yang baru untuk kita semua. Gue yakin teman-teman semua di sini yang punya akun di TikTok, yang pernah dikontak sama orang TikTok, itu pasti kalian tahu lah bahwa konten kalian itu bisa dinaikin sama orang TikTok. Walaupun nggak sering-sering banget. Cuman itu ada kemungkinan konten kalian dinaikkan. Nah, jadi sebenarnya yang FYP belum tentu itu FYP. Ingat, yang bisa ngenaikin itu orang TikTok. Berarti dari 10 orang TikTok dengan 10 orang yang dia handle, berarti ada 100 orang atau 100 video yang bisa dinaikkan. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalian ini, ya kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Namun buat kalian semua yang udah tahu akan hal ini, ya kalian boleh komen aja. Apakah benar konten kalian itu bisa dinaikkan sama orang TikTok? Coba komen aja. Memang agak nggak transparan sih. Cuma balik lagi, kalian nggak usah percaya gue 100%. Ini menurut gue pribadi dan apa yang sudah pernah gue tahu, teman-teman. Terserah kepada kalian sendiri sekarang. Pembenahan dari sisi TikTok, Bima ingin algoritma di aplikasi itu dibenahi. Karena TikTok dapat menaikkan seller tertentu tanpa pertimbangan FYP atau view terbanyak. Khawatir algoritma bisa mendorong seller prioritas yang jual barang impor dibanding produk lokal, kata Bima. Isu kecurangan pihak TikTok sempat menggema belakangan. Beberapa yang disorot yakni kebijakan shadow ban yang tidak transparan dianggap merugikan pelaku UMKM. Aturan tersebut memang jujur agak berantakan ya, dimana kalau misalnya kita kena pelanggaran, sesekali dapat notifikasi. Tapi tiba-tiba itu viewsnya bisa hilang. Jadi istilah shadow ban, terus akun kalian ditangguhkan atau video kalian ditangguhkan, nggak jadi sulit mendapatkan views. Itu tidak ada notifikasinya. Tiba-tiba aja views kalian drop tanpa alasan yang jelas. Jadi tanpa notifikasi tapi views kalian hilang. Itu kan kurang transparan dan berantakan banget menurut gua. Alhasil banyak sekali kreator yang gugur tapi masih berusaha ngonten sampai detik ini. Big applause buat teman-teman di sini yang sampai hari ini masih buat konten di TikTok. Which is itu masih sangat-sangat bagus karena kunci dalam sukses ber-TikTok ya udah pasti konsisten. Intinya nggak TikTok doang sih. Intinya ketika kita membuat video di sosial media, ya kuncinya konsisten. Namun kita nggak bisa melawan si platformnya. Kalian bisa berusaha, tapi tetap yang megang kendali itu platformnya. Kalau si platformnya tidak kasih kalian untuk mendapatkan exposure, mau sampai kapanpun kalian akan sulit mendapatkan exposure. Jadi salah satu cara mainnya adalah kalian mengikuti tren yang dia suka. Namun untuk beberapa kayak seller atau mungkin affiliate atau mungkin konten-konten tertentu yang nggak bisa mengikuti tren-tren yang seperti di TikTok itu, jujur agak sulit untuk mendapatkan views-nya. Karena konten-konten yang tren di TikTok kadang suka yang nggak nyambung dengan apa yang kita jual atau dengan pembahasan kita. Pencairan dana. TikTok dinilai mengutamakan produk-produk asal Tiongkok yang merupakan negara asal TikTok. Dengan algoritma ini, netizen mengeluhkan mulai sering melihat produk-produk asing di timeline ketimbang produk UMKM. Selain itu, mayoritas UMKM juga mengeluhkan pencairan dana penjualan yang terbilang lama. Penjual harus menunggu hingga 3 minggu bisa mencairkan dananya. Hal tersebut mengundang keluhan netizen, utamanya usai pertemuan CEO TikTok dengan para menteri. Indonesia terkesan membuat karpet merah di tengah gelombang penolakan negara lain terhadap TikTok. Gue akuin pencairan dana di TikTok memang cukup lama ya, dimana tertulis di artikel itu 3 mingguan, jadi kesannya gini teman-teman. Jadi ketika kalian mendapatkan orderan, itu kan kalian proses, lalu kalian kirimkan ke customer. Nah, kebanyakan pembeli di TikTok itu orang-orang daerah, dimana yang lokasinya jauh-jauh. Karena gue tinggal di Jakarta atau di Jabodetabek, pembelinya itu jauh-jauh kayak di daerah, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengiriman. Untuk sampai di alamat customer mungkin bisa 4-7 hari mungkin. Nah, ketika udah sampai di alamat customer, kan si customer belum tentu langsung menyelesaikan pesanannya. Jadi kita harus menunggu. Ketika dia udah menyelesaikan pesanannya, itu dibutuhkan waktu lagi untuk benar-benar dia benar-benar kayak sistemnya membaca bahwa pesanannya udah selesai. Nah, kurang lebih kita harus ditunggu lagi nih teman-teman sampai pesanannya selesai, kurang lebih ya semingguan lah ya. Jadi gua rasa ini benar juga teman-teman, dimana kalau misalnya
kalian mau bener-bener narik dana, itu bisa 3-4 minggu kurang lebih ya untuk satu pesanan untuk yang jangkauannya jauh-jauh. Tentu aja ini kendala buat kita para retail teman-teman, karena kalau misalnya kita jualan ya, itu kan kita butuh yang namanya perputaran barang, sedangkan uang kita nyangkut. Dan apalagi kalau misalnya kalian orderannya rame, itu kayaknya sulit untuk nge-tracking yang mana orderannya yang selesai dan mana juga yang enggak. Atau jangan-jangan dananya bisa aja nanti hilang. Namanya sistem kita nggak pernah tahu, tahu-tahu ada dana yang nyangkut atau nggak ada, karena ya kita harus nungguin. Dan orderan kita misalnya rame, kita nggak selalu ngecekin, itu bahayanya. Sebenarnya gue bingung, gue yakin banget TikTok itu pasti melirik kompetitor-kompetitornya, di mana e-commerce lain aja itu 1 minggu kurang lebih lah, ketika pesanan tiba, kurang lebih kita butuh 1 minggu total, itu dananya udah masuk di kita. Sedangkan kalau di TikTok itu bisa 3 minggu lebih. Nah, sedangkan itu kan bener-bener kayak ngaco banget. Padahal gue yakin banget TikTok itu ngelirik e-commerce lain sebagai patokan atau mungkin tolak ukurnya. Tapi kenapa ya? Bingung kan? Menurut gue harusnya TikTok aware akan hal ini. Ya, makanya gue bingung banget. Nah, kayaknya, apakah karena TikTok bingung ya? Awalnya sosial media yang short video, tiba-tiba ada yang namanya live shopping, ada keranjang kuning. Jadi kayak berantakan gitu loh. Kayak manajemennya jadi berantakan mungkin, atau mungkin sistemnya jadi crash, karena menurut gue emang agak aneh ya. Dimana tadinya lo sosial media, tiba-tiba jadi live shopping. Sedangkan tampilan lu full satu layar seperti itu. Lalu, gimana caranya lu bener-bener memprioritaskan yang mana nih? Lu mau prioritasin kreator kah? Influencer, affiliate, seller, lu mau yang mana nih yang diprioritasin? Kan jadi agak bingung ya. Sukses TikTok Shop. Tidak dipungkiri, walaupun tadi gue udah ngomongin yang hal-hal yang kayaknya kesannya kayak negatif untuk TikTok ya, walaupun itu ada artikelnya, gue hanya memberikan kalian informasi lebih lagi teman-teman, dan itu berdasarkan opini gue, jadi kalian juga bebas berpendapat. Tapi menurut gue juga TikTok itu bisa membuat orang-orang itu berubah hidupnya. Banyak juga orang-orang yang sukses di TikTok Shop, yang awalnya nggak pernah bisnis, jadi bisnis di TikTok Shop itu tiba-tiba gede. Orang yang berubah hidupnya karena affiliate, orang yang kebingungan pengen bisnis akhirnya bisa berbisnis, orang yang nggak punya pendapatan mencoba affiliate bisa mendapatkan pendapatan lebih. Nah, itu kisah-kisah orang sukses yang berubah hidupnya karena TikTok. Jadi itu banyak juga, kita nggak bisa pungkiri. Jadi tetap ada positifnya. Cuma memang banyak banget PR-PR dari TikTok yang harus diubah. Ya sebenarnya wajar aja sih, karena kan mungkin masih baru ya. Jadi kayak terlalu gegabah, terlalu juga cepet naiknya, jadinya sistemnya mungkin berantakan ya. Dan gue pun harus fair, mungkin tanpa TikTok, pertumbuhan akun gue itu mungkin tidak secepat itu. Mungkin nggak banyak orang yang bisa mengenal gue kalau nggak ada TikTok. Jadi menurut gue TikTok juga ngebantu gue. Ya gue harus fair untuk mengatakan hal tersebut. Tapi gue tahu, berdasarkan pengalaman gue, kita nggak bisa terlalu fanatik kepada satu platform aja. Jadi ketika gue punya akun di TikTok, gue usahakan untuk bawa followersnya itu ke YouTube, ke Instagram, dan sebagainya. Atau mungkin gue berharap satu orang ini bisa nge-follow gue di semua akun sosial media gue. Kenapa? Karena amit-amit kalau si platform itu kenapa-napa, atau mungkin gue nggak disupport lagi sama si platform, ya gue masih ada wadah platform yang lain. Nah, itulah yang harus kalian pikirkan juga sebagai seller. Jangan terlalu terfokus kepada TikTok Shop, tetap buka terhadap e-commerce lain. Karena amit-amit, teman-teman, kita nggak akan pernah tahu, namanya kita bergantung kepada platform ya. Kalau misalnya platformnya kenapa-napa, ya kitanya juga kenapa-napa. Jadi, sebisa mungkin ya, tetap buka di banyak platform untuk jaga-jaga. Nah, itu teman-teman, menurut kalian gimana soal TikTok Shop? Memang agak berat pembahasannya ya. Namun, kalian juga bisa baca-baca di Google. Soal hashtag TikTok tipu Indonesia, itu udah banyak banget, itu sempat trending juga di Twitter. Kalian bisa baca-baca aja artikelnya di sana. Gue juga ngomong ini berdasarkan artikel, dan juga menurut opini gue pribadi dan analisis yang udah gue lihat teman-teman, yang udah gue analisis sendiri selama gue terjun di dalam dunia TikTok, baik dalam bentuk influencer, content creator, dan juga seller TikTok Shop. Kayak gitu ya. Bebas berpendapat, silahkan komen, namun jangan berkelahi, jangan berdebat, karena tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Namanya juga kita fight di dalam dunia TikTok. Jangan terlalu fanatik, ingat pada satu platform, intinya kita mau cari cuan di TikTok. Jadi, asalkan TikTok tidak merugikan kita, ya udah. Cuman kalau udah merugikan, ya lebih baik kita cari platform yang lain, seperti itu aja. Jadi tetap semangat untuk mencari cuan di era digital. Silahkan nonton video-video gue yang lain, dan jangan terlalu takut, jangan terlalu pesimis, karena gue yakin namanya platform kalau ingin berkembang pasti akan berubah. Jadi ya we'll see aja teman-teman, TikTok bakal kayak gimana ke depannya. Semoga video ini dapat bantu kalian, semoga kalian mendapatkan insight dan pengalaman baru dari video ini. Rio Gandhi, peace out.